Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi karbohidrat. Saya Nadia Ayu Cantika. Saya Ade Alanda. Saya Rizka Beraputi. Saya Subaida. Saya Andi Maharani. Saya Rani Saputra. Definisi karbonhidrat. Karbonhidrat adalah senyawa karbonil alami dengan beberapa gugus hidroksil. Yang tergolong karbonhidrat adalah gula atau monosakarida dan polimernya, yaitu oligosakarida dan polisakarida. Berdasarkan letak gugus karbonilnya, dapat dibedakan menjadi dua jenis monosakarida, yaitu aldosa yang gugus karbonilnya berada di ujung rantai dan berfungsi sebagai aldehida, dan keosa yang gugus karbonilnya berlokalisasi di dalam rantai. B. Fungsi karbohidrat. Karbohidrat mempunyai beberapa fungsi, yakni 1. Sumber bahan bakar. 2. Sumber energi utama dan dapat diganti dengan sumber energi yang lain pada beberapa organ tubuh manusia, yaitu otak, lensa mata, dan sel saraf. 3. Bahan sintesis senyawa organik lainnya. 4. Pati dan glikogen berperan sebagai cadangan makanan. 5. Menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. 6. Membantu proses penyerapan kalsium. 7. Sebagai materi pembangun. 8. Berperan penting dalam penurunan sifat, misalnya karbohidrat dengan atom. C. 5 buah merupakan komponen asam nukleat DNA dan RNA. 9. Polimer karbohidrat yang tidak dapat larut berperan sebagai unsur struktural dan penyangga dalam dinding sel bakteri dan tanaman. 10. Sebagai pelumas sendi kerangka. Klasifikasi karbohidrat. Jika diuraikan, ternyata karbohidrat hanya terdiri dari 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa yang termasuk karbohidrat sangat banyak, mulai dari senyawa sederhana hingga senyawa dengan berat molekul 500.000 atau lebih. Senyawa-senyawa tersebut dapat digolongkan menurut jumlah senyawa penyusun, yaitu monosakarida, gula sederhana atau sacharon. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana. Jika dihidrolisis, senyawa-senyawa monosakarida sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi senyawa gula yang paling sederhana. Contoh, glukosa dan fruktosa. Monosakarida dapat diklasifikasikan menjadi 2. A. Menurut banyaknya atom karbon yang menyusun molekul monosakarida. 1. Monosakarida yang mengandung 3 atom karbon disebut triosa. 2. Monosakarida yang mengandung 4 atom karbon disebut tetrosa. 3. Monosakarida yang mengandung 5 atom karbon disebut pentose. 4. Monosakarida yang mengandung 6 atom karbon disebut heksosa. B. Menurut kandungan gugus aldehida dan keton. Dikatakan aldehida jika ikatan rangkap 2 antara atom C dengan O-nya, C sama dengan O, berada di ujung rantai. Sedangkan keton jika ikatan rangkap antara atom C dan O-nya berada selain daripada di ujung. Monosakarida yang mengandung gugus aldehida disebut aldose. Monosakarida yang mengandung gugus keton disebut ketosa. 3. Oligosakarida. Senyawa yang termasuk oligosakarida mempunyai molekul 2-10 monosakarida, yaitu trisakarida yang terdiri dari 3 molekul monosakarida dan tetrasakarida yang terbentuk dari 4 molekul monosakarida. Salah satu trisakarida penting adalah rafinosa yang terdiri atas 3 molekul monoakarida yang berikatan, yaitu galaktosa, glukosa, fruktosa. Ikatan tersebut terbentuk antara atom karbon nomor 1 pada galaktosa dengan atom karbon 6 pada glukosa. Selanjutnya, atom karbon nomor 1 pada glukosa berikatan dengan atom karbon 2, yaitu fruktosa. 2. Disakarida. Disakarida terdiri atas 2 monosakarida yang terikat satu sama lain dengan
Ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik biasanya terjadi antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4 dengan melepaskan 1 mol air. Ikatan glikosidik terdapat pada gugus fungsi dalam karbohidrat, yaitu gugus aldehid pada glukosa dan gugus keton pada fruktosa. Disakarida dapat terbentuk dari hasil antara proses hidrolisis oligosakarida dan polisakarida. Disakarida biasanya larut dalam air atau hidrofilik. Beberapa contoh disakarida yakni sukrosa, laktosa, dan maltosa.